kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Sahabat LPK, kita di bagian akhir dari program Ketika Tangan Tuhan Merendah. Kita bersama dengan tamu spesial kita, sahabat LPK. Ada Mbak Kristi Damayanti dan juga Pak Soeharto yang tadi sudah berbagi dengan kita di program Ketika Tangan Tuhan Merendah. Dan kita masih akan melanjutkan, sahabat LPK, obrolan kita, perbincangan kita dengan Mbak Kristi dan juga Pak Soeharto. Sebelum ke Mas Sugi, saya mau tanya ke Mbak Kristi. Sekarang nih aktivitasnya, tadi kita sempat terpotong ini. Tadi saya dengar masih kerjanya apa sih Mbak Kristi saat ini? Saya tetap arsitek. Tapi saya udah nggak bisa di lapangan lagi, tapi di holding. Ya, jadi bantu bos saya, direktur proyek, untuk ya proyek-proyek juga, tapi bukan lapangan gitu. Tapi setelah itu kerja itu memang kerja kan, pagi-pagi terapi dulu, terus sampai sore kerja. Tapi kegiatan saya yang lain, karena dulu kan saya mobile kemana-mana, mobil kemana-mana. Tapi setelah sakit ini saya nulis di Kompasiana setiap hari, paling nggak saya pastikan satu artikel untuk terapi otak. Puji Tuhan. Dan mungkin sekarang saya udah nulis kira-kira 400 artikel setelah 1 tahun ini. Terus saya ada hobi filateli, perangko ya? Ya, perangko sama tulis surat, autograf. Jadi orang-orang penting saya nulis, dapat tanda tangan sama foto. Juni ini saya pameran dunia filateli sama itu autograf. Juni tahun ini atau 2012 ini ya? Di mana rencananya? Di ACC. Oh, di ACC. Saya pameran. Wow, hebat sekali. Nah, kalau di kantor itu ngapain aja, Mbak? Ya, karena sekarang nggak bisa di lapangan, ya cuman bantu saya lagi bikin SOP untuk gambar-gambar gitu. Sekarang nggak lagi sekarang ya? Nggak. Bikin SOP proyek standar operation prosedur, dan ya itu sehari-hari ini. Tapi jujur memang kan biasanya kerja lapangan, sekarang udah mulai apa yang saya bisa lakukan itu ya. Jadi mungkin saya ingin kerja di proyek lagi. Semoga minggu-minggu ini saya kerja proyek lagi. Nanti saya info. Oke, baik. Silakan Mas Sigi. Itu aktivitas tiap hari ke kantor itu? Ya. Kalau enggak gimana? Ya, pertama saya memang butuh kerja karena saya punya 2 anak.
udah gede, mau kuliah. Biaya tambah banyak. Iya, jadi itu mati-matian. Itu pertama. Kedua, saya butuh ini terapi. Terapi juga ya. Fisik sama otak. Kalau saya nggak kerja, hilang. Karena memang kalau misalnya nggak kerja nulis pun tiba-tiba saya itu nggak bisa keluar. Ngomong aja susah. Coba aja denger. Saya bicaranya masih susah. Kalau nggak di terapi gimana? Oke. Tapi dalam tempo 2 tahun ya setelah peristiwa dan sekarang sudah beraktivitas dengan kondisi otak masih mengalami penggumpalan darah ini, Mbak ya. Ya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa dari seorang Mbak Kristi untuk terus berkarya gitu. Betul. Memberi semangat buat kita gitu. Ya, dan ini ada pesan singkat Mbak Kristi. Ini mau tanya, bagaimana hubungan Ibu dengan Tuhan sebelum sakit dan sesudahnya? Dan ini juga didoakan semoga cepat sembuh dan semangat selalu. Tuhan itu baik sekali. Iya. Terima kasih. Silakan Mbak. Oke. Ya, asal ini kebetulan eyang saya dari Bapak itu pendeta. Di Jogja, dan Bapak bukan pendeta tapi beliau benar-benar cinta Tuhan, dan dari dulu, dari masih kecil saya selalu diajarkan supaya cinta Tuhan. Dari dulu waktu masih sekolah, setiap malam sebelum makan kita baca Alkitab. Sebenarnya sih sampai sekarang, tapi mungkin memang agak sibuk, anak saya masih sibuk sekolah, tapi intinya hampir setiap hari kita baca Alkitab. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu dari dulu memang sudah sangat baik. Kita sahabat Tuhan pasti, dan Tuhan juga pasti cinta sama kita. Melayani di gereja juga ya. Ya, bapak saya kan majelis, anak-anak saya tuh melayani itu musik. Anak saya cowok yang gede SMA, gitar, biola. Anak saya cewek yang kecil itu piano. Puji Tuhan, ibu saya kor, nyanyi. Anak saya dulu juga paduan suara anak, beberapa kali lomba Peswa Parawi. Oke, Peswa Parawi. Ya. Oke. Baik. Dan ini juga ditanya sesudahnya ini saat ini seperti apa? Wah, saya tambah semangat lebih bahwa lagi ya? Iya, bahwa ya, tetapi tadi Bapak salah satu yang tanya, yang tanya bahwa hidup kita kan sementara. Betul. Tubuh saya sementara, tapi saya yakin nanti saya di rumah Tuhan saya bisa jalan dengan baik. Sekarang sih nggak peduli. Ya, baik. Masih ada Mbak Sugi mau ditanyakan, silakan. Iya, tadi ada sedikit mungkin terkait dengan kondisi waktu terjadi stroke itu. Awal banget ya. Awal banget gitu ya. Pas kan waktu nggak sadar ya. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita bagaimana penanganannya. Ini kalau terlambat sedikit, udah ceritanya lain. Gimana Pak? Berbagi sedikit, singkat gitu. Ya memang waktu itu cepat sekali. Maka saya salut sekali pada rumah sakit di Amerika modern. Saya memang menginginkan rumah sakit di sini ataupun pelayanan kesehatan di sini bisa secepat itu. Mereka tidak berpikir biaya dan sebagainya. Tidak berpikir biaya, pokoknya dikerjain. Tidak nanya punya duit apa enggak dan sebagainya, enggak. Memang kita di cover asuransi. Tapi sama sekali tidak. Padahal saya waktu itu tidak membawa buku asuransi, ketinggalan di Los Angeles. Jadi pokoknya diterima, yang penting selamatkan dulu. Itu luar biasa itu. Dan memang perhatian daripada mereka, nurse-nya itu banyak laki-laki, itu juga luar biasa. Tidak sulit untuk manggil. Kalau ada hal-hal yang diperlukan, kita hanya sedikit kasih, dia lagi sibuk, ditinggal. Nah, itu bagus sekali pelayanan dari rumah sakit di sana. Dan yang saya salut lagi adalah di sana kita masuk ke ICU itu tidak harus pakai jas, mantel dan sebagainya. Kita pakai sepatu, datang langsung, nggak apa-apa di sana. Tapi nyatanya juga baik sekali. Dan memang ada satu tulisan di situ, yang penting adalah nyawa. Yang penting nyawa. Jadi jangan pikirkan yang lain. Itu saya rasa hal yang baik, dan dokter di sana juga baik sekali. Artinya itu pelayanannya bagus. Dan peduli ya. Dan sangat peduli. Dia nggak makan pertama ya.
dia nggak suka, mual, muntah. Iya, karena masih Lalu diizinkan beli makanan yang suka di rumah sakit Cina di luar. Luar biasa, jadi bebas. Ya, semuanya seragam menyenangkan di sana sebagai pasien. Saya juga heran sekali itu. Baik, terima kasih Pak Suharto dan juga Mbak Kristi. Terakhir mungkin Mbak Kristi, kita di ujung pertemuan kita pada sore hari ini, apa yang mau disampaikan Mbak Kristi kepada sahabat RPK, khususnya mungkin bagi sahabat RPK yang saat ini mengalami gangguan atau masalah kesehatan. Silakan Mbak Kristi. Iya, saya cuma mau bilang bahwa stroke itu memang mengerikan, sangat mengerikan. Tapi jangan karena gara-gara stroke kita down, gak bisa apa-apa, mundur dari hidup. Buat apa? Kita harus semangat. Apapun kita harus percaya bahwa Tuhan pasti bantu kita. Gitu aja. Baik. Dan yang jelas satu, hati-hati dengan stroke. Sekarang tuh stroke usia muda tuh banyak. Di bawah 30 tahun tuh banyak. Jadi hati-hati. Dan masalahnya tuh banyak juga. Jadi ya pokoknya hati-hati. Tapi kita harus tetap percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Percaya. Baik, terima kasih Mbak Kristi Damayanti dan juga Pak Suharto atas kesaksian yang sangat luar biasa sekali pada sore hari ini. Semoga juga untuk sahabat RPK yang sudah menyimak bisa belajar juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kristi dan juga Pak Suharto. Sampai di sini ya, jumpa kita Pak Mas Sugi. Iya, ini sudah hampir detik-detik menjelang. Terima kasih untuk sahabat RPK yang sudah menelpon kami dan juga mengirimkan pesan singkat, memberikan dukungan kepada Mbak Kristi di program Ketika Tangan Tuhan Merenda. Akhirnya saya Humto Jaya Marbun dan juga Mas Sugi dari Majalah Inspirasi. Kami pamit mundur, sampai jumpa pekan depan dengan tamu-tamu yang lainnya, dengan kesaksian-kesaksian luar biasa lainnya yang bisa memberikan inspirasi kepada kita masing-masing. Sampai jumpa dan shalom.